Interiornya juga unik. Bener, Interiornya enak banget. Servis berkala, gue lihat spare partnya juga nggak susah kok, dan nggak mahal juga. Tadi di tol sempat bejek berapa kecepatan? Nah, sampai 120 nyampe? Sampai 120 nyampe. Sempet. Ya. Nggak limbung juga. Enak, kaki-kakinya juga enak. Enak ya? Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini kita akan bahas mobil Amerika gokil, yoi gak? Ford Fiesta tahun 2015 di belakang gue, Matic 1000 cc tuh, gokil nggak lo? Yang mana cc kecil tuh pasti irit gitu kan. Nah, cuman ini uniknya mobil Amerika Ford gitu kan. Ketika denger brand Ford, wih gila mobil Amerika, nggak berani gue mau melihara karena nanti maintenance-nya gimana, terus spare part-nya seperti apa. Nah, gue nggak paham gitu kan. Nah, di sebelah gue udah ada Narsum, teman kantor gue. Brother Pinto, gokil. Jadi Bro Pinto ini kemarin sempat ngobrol-ngobrol kita bro ya? Iya, ngobrol-ngobrol. Lo chat ke gue minta rekomendasi mobil. Rekomendasi. Gue langsung jawab, bro, gue ini YouTuber otomotif yang gak begitu ngerti otomotif. Kalau lo minta saran ke gue maksa, gue akan menyarankan mobil, mungkin mobil Jepang. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, lo coba hubungi nih yang pedagang mobil ya. Iya, namanya mobil. Siapa? Sidik. Bang Sidik. Sidik, Brother Sidik, halo. Kenapa gue rekomendasiin ke Brother Sidik? Kalau gue lihat dia amanah lah orangnya, jujur. Jadi walaupun gue belum ketemu sama Sidiknya, gue mau bikin konten sebenarnya sama Sidik saat itu, cuman belum ketemu waktunya yang tepat. Dianya sibuk, guanya kadang nggak bisa. Sempat bikin janjian, selalu nggak ketemu. Instagramnya langsung gue spill di depan di awal video ini. Bukan mobil baru ya? Bukan underscore mobil baru. Ya, bukan underscore mobil baru. Nah, ini mungkin Instagramnya ditayangin sama si Jack. Ini no endorse, no apapun, jadi gue apa adanya. Dan di kesempatan kali ini gue paksa nih, bro, lu harus sharing di konten gue. Nah bro, silakan memperkenalkan diri dan lo boleh jelasin mobil lo, kenapa beli mobil ini, memutuskan akhirnya yaudah deh gue ambil mobil ini. Dan yang uniknya adalah ini adalah mobil pertamanya Brother Sidik. Silakan bro. Ya, makasih Bang Den. Perkenalkan nama Pinto. Oke. Jadi asli itu Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Luar biasa, Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, oke. Tinggal di Ben Hill, ngekos. Oke, lu sekarang stay di Ben Hill. Kebetulan kan orang tua habis jual mobil. Oke. Mobilnya mobil legend, mobil Corolla DX tahun 1980. Gokil. Serius? Serius. Punya bokap? Punya bokap. Udah dijokul? Udah dijukul. Masih ada nggak fotonya? Masih ada. Ntar boleh dicantumin nggak? Ntar boleh. Nah ini. Ntar gue liatin. Mobilnya bokap. Bokap lu ya? Mobil bokap. Nih bokap nih. Tahun 50? 1980, lampu bulan. 80. Iya. Corolla DX. Iya, Corolla DX tahun 8 bulan ya? 80-an. Iya. Dia ada 79 dan 80. Oke. Waktu itu gue ingat banget, itu tuh mobil dibawa bokap tuh zaman gua SD kelas TK malah. TK. Waktu itu dibeli tuh. Nah, waktu itu kondisinya masih bagus. Masih gres lah. Nah, cuman kan baru dijual itu 2024 Januari. Belum lama ya bro? Berarti udah 24 tahun Dipelihara tuh mobil? Gila. Dipelihara. Oke. Nah, waktu itu dijual karena memang pertama udah bokap kan udah senior ya. Jadi udah masalah mobil udahlah, pengen dijual aja deh mobil ini. Terus juga kasihan juga, nggak terawat juga kan di rumah. Sebenarnya kalau orang-orang yang pengen dimodif lagi atau orang-orang yang suka mobil tua itu dimodif lagi masih cakep. Cuman kan namanya bokap udah pensiun juga kan. Jadi ya udahlah dijual aja. Tapi pas dijual tuh wah sedih banget tuh.
Gua boleh tahu potong sedikit nggak? Saat itu lo lepas berapa tuh Corolla DX? Gue kurang tahu ya itu bokap berapa, yang penting itu udah dijual aja gitu. Oh gitu ya. Dan kondisinya ya Masih Sony oke? 2C mesinnya masih oke. Oh gitu ya. Cuman interior eksteriornya udah nggak kuat, Oke. udah kropos-kropos gitu. Makanya kalau buat orang yang mau modif lagi, buat bahan itu bagus banget gue lihat. Kan kalau mobil tua tuh setahu gue ya bagusnya itu dimodif, interiornya dicakepin, dikasih nggak usah kayak pakai kaca film. Ya. Jadi emang Di-expose khasnya lah. itu Iya. terekspos lah gitu. Iya. Nah itu bagus. Nah itu tuh dijual waktu itu. Gitu ya? Dijual. Nah gue kan Sedih juga saat sedih lepas lah. itu ya. Kan itu wah Kenangannya banyak, bro. kenangannya banyak banget. Sampai dulu gue sempet banget tuh bawa mobil itu. Kan bokap kan nggak, gue waktu itu SMP belum boleh bawa mobil. Iya. Tapi waktu itu kebetulan gue pulang cepet kan, ada guru rapet. Terus ya udah mau gue hidupin tuh. Kok dihidupin gak bisa, gue beraniin lah buka kap mesin kan. Anjir nih ternyata kabel karburatornya dicopot. Gue Oh, gitu? pasang, habis gue pasang udah gue ngacir keluar. Nyala. Ngacir Oke. pakai itu. Akhirnya pas pulang-pulang ketahuan tuh, loh ini kok mobil pertama pantatnya kok udah geser, terus juga karburatornya juga udah nyambung lagi. Wah, Udah dipakai nih. udah dipakai. Ya udah, akhirnya semenjak itu bokap bolehin gue bawa mobil itu. Oke. Oh, awalnya ngelarang. Awalnya ngelarang. Oke. Awalnya SMP, ngelarang. bro? SMP. Luar biasa. Kelas Gokil. 2 SMP. Manual kan? Manual. Wih, jago lo. Nah, itu juga gue belajar mobil pertama mobil pakai itu? mobil itu. Oke. Jadi mobil tuh pokoknya pertama rem tangannya juga udah nggak fungsi itu. Jadi gue belajar mobil tuh nggak pakai rem tangan. Jadi kalau kata bokap, lu harus bisa tuh. Kalau Iya, iya. tanjakan tuh kaki lu harus begini nih. Iya. Pencet remnya gini. Nah kalau Iya. belajar tuh emang harus mobil sulit. Gitu, Betul, kan. betul. Akhirnya memang sampai saat sekarang ini kayak belajar mobil matic pun gue nggak belajar banget karena Benar. udah lihat konsepnya aja udah Langsung bisa paham. deh, Karena kan otomatis. kita belajar dari mobil susah nih Betul. dari awal, nggak ada power steering, nggak ada apa kan itu mobilnya, Oke. itu sejarahnya. Akhirnya dilepas lah tuh mobil itu. Akhirnya udah dilepas Januari mobilnya Januari 2024 kan 24. dijual lah. Nah habis dilepas tuh gue kasihan tuh sama bokap kan, wah ini mobil pengen beliin mobil lah. Cuman kan bokap tipikalnya dia tuh gue sering ketawain bokap, maksudnya budget pas-pasan tapi pengennya yang bagus gitu kan. Oke. Misal dia pengennya dulu waktu itu Rush tahun 2015 Oke. dengan budget yang seadanya gitu ya. Oke. Nah, cuman kan dengan budget yang dia miliki saat itu tuh, itu cuma bisa di Rush yang tahun 2012 ke bawah. Dia nggak mau, gitu kan. Terus juga justru malah akhir-akhir ini dia lebih fleksibel, pengennya mobil yang selain Rush gitu kan. Kalau dulu mah saklek banget maunya Toyota gitu kan. Karena mungkin Corolla DX itu kan keluaran Toyota ya. Nah, dia saklek pokoknya merek Jepang gitu. Nah, kemarin itu pas nelpon, gue langsung ingat, "Pak, jadi nggak beli mobil?" Ya udah sekalian beli mobil aja sekarang nih, mumpung mau lihat-lihat juga nih mobil. Ya udah beli mobil aja. Bapak maunya apa? Ya mobil kayak yang cukup lah buat 2 orang aja. Kan di rumah cuma papa, mama sama kakak. Kan di rumah gue cuma bertiga ya. Ya udah, terus maunya apa mereknya biar jelas nyarinya gitu kan. Jadi kita langsung Jadi lu skupin ini kecil. mau beli mobil nih buat dikirim ke Bukit Tinggi? Awalnya, Oke. awalnya mau Oke. kirim ke Bukit Tinggi ini awalnya gue pun bilang ke Om Sidik itu juga bilang, "Om ini buat orang tua Om sebenarnya," gitu kan. Nah cuman kan emang kebiasaan buruk apa itu dia suka ragu-ragu orangnya, Oke. ragu-ragu dan suka berubah-berubah gitu. Nah, misal ngomong pengen ini, cuman ragu lihat YouTube, wah ini kayaknya bagus juga deh Pin gitu ya kan. Ini aja deh. Iya. Terus lihat lagi channel YouTube ini, wah ini juga kayaknya bagus deh Pin.
nggak jadi tuh. Dan kayak gitu tuh udah lama, udah 2 tahun loh kayak Oh gitu. gitu ya. Jadi mau beli mobil itu udah dari tahun 2022 sebenarnya. Oke. Memang baru realisasinya kemarin tuh. Pas tambah lagi, gua tuh bilang, karena bokap sukanya nonton YouTube ya, buat menjelaskan ke dia lebih gampang, gue bilang aja, ini rekom channel teman Pinto Pak, punya channel YouTube, ya kan. Nah kalau kayak gitu, Gua ketemuan bro. Aduh, kalau sampai kenapa-napa nih. rekom. Om Sidik, aduh, tanggung jawab loh Om Sidik. Ini rekom Pak, bagus. Lihatin lah channel YouTube Bang Den kan, ini bagus. Ini. Oh iya, yaudah. Gitu. Iya, Ya namanya sama orang tua kan kita harus jelaskan yang gampang dia ngerti kan. Ya udah, akhirnya ambil. Nah, sempat yakin ngambil Ford ini karena pas di telepon tuh sempat kesebut, ya udah ambil aja itu Ford Fiesta nggak apa-apa deh, atau Suzuki Ignis. Oh itu udah dari bokap langsung Udah, nyebutin brand itu. Nyebutin itu. Oke. Jadi kan gue Mungkin pernah kali temennya pakai juga apa gimana? pernah pakai, dan mungkin kayaknya dia seling lihat di YouTube juga. Oke, Bapak-bapak sekarang kan dia udah suka lihat YouTube kan. Iya. Apalagi udah pensiun kan, waktu buat lihat YouTube masih ada lah. Iya. Nah ya udah tuh, karena dia nyebut Ford Fiesta, awalnya gue bilang ke Om Sidik tuh nggak nyari Ford Fiesta sebenarnya, cuman waktu tuh abis Bang Den saranin, langsung lah gue telepon, Bang, saya bisa minta tolong dicariin mobil ini nggak? Mobil Terios, awalnya tuh. Mobil apa? Terios. Oh Terios. Terios sama Ras, kan mirip-mirip lah tipe kan. Terus Mas itu bilang, wah, ntar deh dicari dulu ya. Tapi ini saya ada nih Ford Fiesta, mau nggak? Ford Fiesta, wah pas banget nih. Bokap sempet bilang nih. Sempet bilang Ford Fiesta apa? Ford Fiesta EcoBoost yang EcoBoost. Ford Fiesta EcoBoost. Matic 2015. EcoBoost itu apa ya bro? Nah, gue awalnya juga nggak ngerti tuh EcoBoost-nya apaan gitu kan. Ternyata EcoBoost itu istilahnya, ini sepemahaman gue ya, gue juga nggak ngulik banget. Cuman itu ada turbonya intinya. Oh gitu ya. Jadi ada EcoBoost turbonya. ya namanya. Tipe S. Oh ya, Eco-nya kan buat ini ya. Mungkin lebih, kalau Eco ya gimmick dari Ford-nya mungkin lebih ramah lingkungan lah. Iya gitu iya, kali. tapi Boost nih dia bisa turbonya ada. Oke. Dan gue kulik-kulik juga EcoBoost tuh kalau rusak sebenarnya tidak semahal kalau transmisinya rusak gitu loh. Oke. Justru mahalan transmisinya. Iya kalau rusak. Kalau rusak. Oke. Nah, EcoBoost tuh gantinya ya udahlah. Oh Sidik bilang gitu, lagi ada nih. Lagi gitu ada ya? nih gitu kan. Oke. Baru saya ambil. Kebetulan KM-nya rendah nih. Mas lihat deh pasarannya berapa? Gue lihat pasarannya kan, wah anjir nih pasarannya 140 nih gitu kan. Ternyata 140 pasaran. 140. Oh, lu sempat searching? Sempat disuruh sama Om Sidik. Oke. Mas Pinto coba deh cari itu di pasarannya berapa. Udah dicari tuh kan, wah anjir 140 gitu kan. Bro, sorry gue potong. Tapi gue tadi sempat searching Ford Fiesta ada yang 2015, 90, ada yang 100. Itu bukan yang EcoBoost kali ya? Karena ini EcoBoost dan tipe S yang tertinggi. Oh, mungkin yang gue lihat ini kali ya. Tipenya Tipe yang di bawah ya. Jadi kalau nggak salah antara EcoBoost sama EcoBoost tipe S sama di bawah-bawah itu, ini sepengetahuan gue ya, beda-bedanya kayak 10 juta, 20 juta gitu. Iya. Oke. Nah, terus gue lihat ini tipe tertinggi, ya udahlah gue sekalian cek kan. Tapi ini belum saya naikin di story Om, katanya kan. Ini kalau Mas Pinto mau, ya udah dicek aja dulu pasarannya berapa. Nah, di saya berapa, katanya. Nanti bisa cek. Katanya. Cuman ini udah ada yang mau DP, udah ada yang ngontak mau DP, cuman belum transfer, katanya kan. Oh gitu, kata gue kan. Udah gue cek, anjir ini bagus sih, kata gue kan. Terus juga makin gue yakin, pertama rekom dari Bang Den. Yang kedua gue lihat Instagramnya juga, emang Instagramnya itu feed-feednya, enak ya. story-nya enak. Kita bisa ini ya, paham ya. Paham. Terus juga bokap juga udah sempat nyebutin tuh Ford Fiesta. Ya udahlah, saya aja deh ngambil, saya DP ya. Oke. Tapi ini ntar deh saya DP. Nah,
Gue juga bimbang juga tuh awalnya tuh. Jadi apa enggak nih gitu kan? Karena di hari itu ditawarin, masa hari itu langsung gue gas gitu Betul, kan. betul. Minimal lihat dulu apa gimana. Apalagi ini mobil pikir-pikir. pertama, terus juga nah yang namanya mobil kan harganya nggak murah gitu ya. Betul. Kayak beli kerupuk Kecuali beli sepatu masih beli boleh sepatu, nih. gitu kan. Sejuta, Ini beli setengah. mobil. Ini beli gitu. mobil nih. Beli mobil, terus gue pikir gimana ya. Ya udah deh mas, kalau bukan jodoh saya, ya udah deh up di story dulu aja. Oh gitu, sempat gitu? Sempat gitu. Oke. Sempat gue juga sempat pasrah tuh. Oke. Kenapa emang lo saat itu? Karena lo pengen lihat dulu Gue sebenarnya. sebenarnya pengen lihat, cuman dia bilang udah ada yang approach atau yang deketin 4 orang buat mau DP, baru mau DP. Buset. Baru ini udah ada 4 orang, tapi dia belum DP, tapi dia berjanji bakal akan DP. Katanya kan. Iya. Nah kalau ya Mas Pinto mau lihat, ya udah nggak apa-apa. Cuma saya nggak janji kan ini belum saya up di story aja udah mau ada yang DP. Gimana kalau udah yang up di story katanya kan? Iya. Karena kan di postingannya Mas Sidik tuh kebanyakan dia sold before post, Oke. before post gitu semua kan. Betul sih. Betul. Nah, Jadi yang diposting itu udah laku semua ya? yang diposting udah laku dan memang itu tuh sesuai keinginan masyarakat umum gitu loh. Harga murah, kualitas bagus, budget pas dan kilometer. Kalau lihat kualitas kan kayak budgetnya kayak apa? Kilometernya rendah, odonya rendah gitu ya. Terus juga nggak terlalu banyak modif dari yang asli gitu kan. Nah itu rata-rata selera masyarakat umum kan cocok gitu kan. Nah gue sempat tuh, udah Mas Sidik naik aja deh story nggak apa-apa. Karena gue nggak mau terlalu terburu-buru kan. Betul. Baru gue telepon dan gue juga walaupun itu rekom tapi Iya. kan gue belum cek nih Bener, orang kredibilitasnya gimana kan. Nah, oh ya udah kalau gitu katanya. Iya. 5 menit setelah itu Pikiran gue mikir. Kepikiran ya. Terus juga ini Nah, terus. bokap juga udah nyebut Ford Fiesta. Ini ada lagi barangnya dan dia orangnya bilangnya bagus lagi. Gitu. Oke. Dan itu kan Tapi dan sempat dikirimin sama Sidik. WA, di WA sempat gambar-gambar. WA fotonya lengkap dari Video. surat-suratnya, Oke. kuncinya lengkap, surat-suratnya lengkap. Jadi ada banyak poin memang gue pikir pertimbangan gue tuh. Nah terus juga yang make juga ibu-ibu gitu kan. Kilometer rendah. Kilometer rendah. Yang gue demen dia nggak akan mau ngambil, setahu gue ya Sidik tuh bekas tabrak sama banjir nggak dia? Enggak, Iya nggak? jadi dia bekas tabrak, bekas banjir, kilometer puter. Nah itu Balik badan garansi dia sama langsung. dia. Iya, Balik iya. badan. Pun kalau seandainya dia luput atau dia ketahuan nipu gitu ya, dibikinin memang sama dia di perjanjian kwitansinya. Kalau ketahuan gitu, ya udah duit balik, itulah istilahnya. Oh gitu dia. Oke. Luar biasa ya Om Sidik ya. Lanjut bro. Akhirnya tuh 5 menit lo kepikiran tuh. Udah 5 Wah, menit gua anjir, kepikiran kan. kepikiran nih. Anjir nih, ini lagi barang bagus di depan mata nih. Terus, kan. Terus juga gua mikir. Nah, gua juga nggak mau kayak bokap kan. Bokap kan kelamaan mikir. Oke. Gua justru ngeritik bokap, tapi gue sendiri kelamaan mikir nih. Sama juga nih. Sama juga dong. Dipikirin. Jadinya. Gua Masalahnya pikirin bukan duit 1.000 2.000. Tapi gua yaudah putuskan. Ya udah. Beli aja. Ya udah Mas Dik, saya DP gitu. Oh Akhirnya gitu. gua DP langsung. Oke. Gua DP. Habis gue DP, udah gue langsung pergi tuh ke Jatiwaringin. Dia di stand-by-nya di Jatiwaringin. Diwaringin ya? Jatiwaringin. Lagi mandiin ini. Karena dia gitu? dapat pagi kan. Oke. Dia dapat pagi, habis dapat pagi. Sebenarnya katanya sih dia udah nge-approach selama seminggu, udah deketin ibu-ibu tuh selama seminggu. Baru dilepas tuh. Nah, dia lagi mandiin tuh. Nah, habis lagi mandi tuh gue langsung samperin ke tempat pencucian mobilnya. Udah gue samperin, wah gue lihat kan, ya emang bagus sih ini. Oke. Secara awam Lo pun kesana gua bawa lihat. orang atau enggak cuma sendiri aja? Sendiri aja. Sendiri aja. Dan gue awam lah, gue sendiri. Nah ini menarik nih, ini yang mau gua gali nih. Terus. Gue awam, gue sendiri. Cuman memang karena algoritma TikTok gue kan karena lihat-lihat mobil akhirnya muncul juga tuh orang-orang inspeksi
orang-orang yang gimana jasa inspektor mobil gitu kan. Nah gue sering merhatiin tuh gimana cara dia inspeksi, walaupun gue nggak ada alatnya, tapi memang secara kasat mata gue coba tuh pakai misal kayak bekas banjir tuh gimana, bekas tabrak tuh gimana gitu kan. Tapi emang gue modal trust sih ini sebenarnya sama orang ini. Jadi tambah lagi kan gue lihat emang dalam bisnis tuh kan trust pentingnya banget bang ya. Nah gue lihat pertama track record reputasinya juga gue lihat bagus kan. Terus juga dia emang nunjukin mukanya. Ini kalau orang nipu nih di story-storynya atau di postingannya dia nggak bakal mau nunjukin muka gitu kan. Dia mau nunjukin muka tuh. Nah udah oke. Nah terus karena pada saat lo DP kirim DP pun belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu. Dan gue juga belum pernah ketemu bro. Sumpah. Modal percaya memang plus modal percaya. Bener. Gue juga percaya sih. Sidik. Nah, gimana dia dapetin kepercayaan itu? Itulah berarti dia pinternya di sana kan berarti. Iya. Nah itu tuh. Ya udah gue DP, datang, gue cek, wah ini bagus nih, gue lihat cek. Terus dia jelasin juga, ini pemakaiannya gini, terus surat-suratnya lengkap dari A sampai Z lengkap, track recordnya juga lengkap, ya kan? Terus juga meterannya segala macam pokoknya lengkap lah. Ya udah. Jadi ini berapa nih pasnya? Ya udah segitu. Boleh di-spill nggak? Dia buka harga berapa sih? Awalnya dia buka harga 135. 135. Oke. Cuman akhirnya ya udah 130 deh. Oke. Namanya laki-laki nawar kan gak gitu. Gue bilang nawar 120. Terus gue juga udah lihat barangnya gitu kan. Nah, ya udahlah 130 deh. Ya udah 130 punya lepas. Oke. 130 deal ya. 130 deal. Oke. Akhirnya 130. Nah itu di atas budget juga tuh. Bokap kan budgetnya cepet dia pengennya. Cepet kan. Tapi menurut gue cepet tuh ya. Gue udah lihat-lihat mobil-mobil yang cepet kayak gitu. Mungkin kayak Vios, bekas taksi gitu kan. Itu kan ada tuh yang 70. Kayak mobil-mobil dibawa cepet lah. Cuman kan kasihan juga bokap ya, dikasih mobil capek gitu kan. Nah terus juga nemu juga nih mobil yang memang yang make juga ibu-ibu dan kilometernya waktu itu 65.000. 65.000 Padahal ya? tahun 2015 kan. Logikanya kan kalau gua secara awam tuh ya per tahun tuh 10.000 lah ya. Betul. Ini baru kilometernya 65 ribuan. Iya. Tahun Udah 9 tahun dia pakai ya? Udah 9 tahun dia pakai. Iya. Nah akhirnya ya udah gua putusin beli. Dan senengnya gua makin yakin dia tuh karena dia tulis juga di istilahnya di Instagramnya itu di bio-nya no riba. Maksudnya dalam artian dia maunya terimanya cash aja gitu loh. Nah gue di sini gue nih orang amanah nih kata gue. Memang itu hal kecil memang tapi penting sih kalau menurut gue ya. Betul. Nah gue juga kebetulan belinya cash juga karena kan kalau udah setahu gue beli mobil bekas itu beli kredit makin rugi gitu loh kan karena bunganya gede kan. Nah gue pengennya ya udah kalau bekas ya sekalian aja beli cash gitu. Nah kebetulan waktu itu memang alhamdulillah rezeki ada ya udah. Oke. Jadi terbelilah nih Fiesta. Terbelilah Ford Fiesta EcoBoost 2015 ini. EcoBoost 2015 Matic. Dengan cc 998 ya, sebenarnya. 1000 lah ya. Tapi 1000 itu. Saya 1000, gila. Terus pertanyaan selanjutnya gue adalah, lo pakai jadi udah berapa hari nih? Ini gue pakai itu jadi nganter itu, jadi kondisi waktu itu nganter indikator engine sama oilnya hidup. Oh gitu? Ya, karena memang udah saatnya itu diganti olinya. Oke. Jadi emang udah saatnya servis. Nah, akhirnya ya udah gue servis tadi. Oke. Nah, tadi servis? Servis. Nah biasanya memang di nota-nota servis rekornya itu ada pengguna itu dia nyervisnya di Ford Kelapa Gading. Oh gitu. Nah cuman tadi pagi gue cari di Kelapa Gading kok nggak ada Ford Kelapa Gading. Oke. Akhirnya gue cek website adanya Ford Mampang. Oh ya udah gue balik lagi dong ke Mampang, muter lagi ke Mampang kan, di Kelapa Gading ke Mampang. Wah ini kalau sebenarnya ada di Mampang ya udah gue di Mampang aja kan deket kan, deket dari kos kan dari Benhil. Ya udah tuh ternyata Ford yang di Kelapa Gading itu masih ada, cuman
dia nggak jual di showroomnya itu sekarang Hyundai, tapi bengkel servisnya masih Ford. Oh gitu. Dan itu tuh memang Ford paling gede se Indonesia. Jadi dia justru emang orang yang servis sana kebanyakan masih Ford. Oh Tuh, gitu. masih mau servis Ford, tapi showroomnya Hyundai. Karena mungkin perusahaannya pengen lebih salesnya pengen lebih tinggi ya. Hyundai fokusnya kali ya. Karena dan Hyundai memang kan sekarang lagi in juga. Betul, kan? betul. Nah, tapi kata orang Mampang itu justru yang masuk bengkelnya masih banyak Ford ke sana katanya gitu. Nerima Ford. Oh gitu. Okay. Makanya kalau orang baru pas masuk sana, ini beneran nih dealer Ford katanya. Hyundai katanya. Okay. Kalau bagi orang yang nggak tahu gitu. Iya. Ya udah akhirnya gua udah terlanjur di Mampang, ya udah gua servisnya di Mampang tadi. Oke. Ganti oli, terus ganti engine, ganti engine apa? Tune up, tune up. Oli matic nggak diganti? Oli ganti. Matic sama mesin? Kan ada dua mesin aja sih. Oh mesin aja. Oli matic nggak diganti. Mesin aja. Karena kata service advisor-nya masih bagus. Oh gitu ya? Masih bagus. Sama gue bilang juga, karena kan sebelumnya gue udah browsing juga. Penyakit Ford Fiesta ini tuh dia sering overheat. Oh gitu. Sering overheat. Nah, gue khawatir dong. Akhirnya ya udah ganti coolant-nya kata gue kan. Terus gue cerita ke service advisor-nya itu, coolant-nya masih aman sih mas katanya. Gitu ya? Nggak masalah katanya. Terus abis dicek tadi juga nggak aman-aman aja, cuman yang mati itu sensor oksigennya katanya. Oh, gitu. Terus gue bilang sensor oksigen itu apaan gitu. Gue kan awam nih. Sensor oksigen apaan gitu. Ya itu sensor oksigen ya buat udaranya itu, dia jelasinnya juga gue nggak paham sih. Udara tapi intinya buat uji emisi gitulah. Nah itu tuh. Itu yang bunyi-bunyi itu. Nah yang nyala-nyala. Beda lagi. Beda. Oh yang hidup kayak indikator engine-nya itu hidup. Nah ternyata itu. Oke. Kalau indikator olinya juga hidup, suruh ganti oli, dan memang di entertainment sistemnya itu udah hidup juga, emang suruh ganti oli juga. Disitulah akhirnya udah servis tadi, udah tuh. Indikator nyala-nyala udah mati? Udah mati semua. Oke. Udah mati semua. Udah aman ya? Udah aman gitu. Boleh di-spill nggak? Lo ganti oli sama tune up di bengkel resmi untuk mobil Ford Fiesta habis berapa sih? Tadi itu sama pajak-pajak juga sekitar 1,5. 1,5 ya? 1,5. Tapi udah sama tune up ya? Iya. Berasa tuh bedanya pas itu? Beda pasti. Agak ringan ya? Ada ringan, terus juga ngacir juga. Iya. Karena dia enaknya itu dia karena ada turbonya itu, kobusnya itu, jadi di tol yang enak deh ini. Kalau isi full tank secara rupiah habis berapa? Gue belum sempat ngisi full tank, karena waktu gue terima itu masih setengah tuh. Nah ini udah nyampe Bogor nih. Belum isi belum dulu? Isi, tinggal 1 bar sih tadi gue lihat. Habis ini pas mau balik Jakarta gue isi full dulu tank. Ya? Oke. Pada saat lo terima dari sidik, posisinya setengah? Setengah, diisiin setengah, karena memang dia katanya sih SOP-nya buat nganter ke pelanggan ya udah diisiin setengah gitu. Oke. Buat itu berapa hari tuh? Itu tuh kalau nggak salah hari Selasa. Sekarang Sabtu. Itu tiap hari nggak lo wear-wearing? Iya, gue bawa ke kantor, macet juga, kondisi macet juga tuh. Tapi memang gue baca-baca kalau dalam kota itu 1:12 lah. Oh, iya, 1:12 gitu sih. lah. Iya. Kalau luar kota 1:14. 14 ya? Sama kayak Brio berarti? Iya, mirip-mirip. Iya, Brio gue 1:14. Dibawa ke Cirebon. Itu pun tanpa AC loh. Tanpa AC. Kalau pakai AC kayaknya lebih dah. Maksudnya bakalan lebih boros gitu. Iya. Sorry, Brio tuh gue waktu itu ngeceknya nggak 1:berapanya, tapi lebih ke ininya, jarumnya. Sorry, gue ralat. Yang Brio, gue waktu itu tesnya itu dari Bogor ke Cirebon, karena malam-malam, gue sambil ngerokok, sambil dibuka kaca dikit, karena dingin banget kan. Iya. Itu udah cukup buat gue sambil ngerokok. Itu dari full tank turunin cuma setengah. Tapi dengan AC mati sih. Karena kalau AC nyala kan pasti makin agak boros dia kan. Iya, betul. Makanya, tapi so far sih oke lah kalau 1:14. Dengan budget segitu, terus juga pengen yang beda ya. Biasanya kan kalau budget segitu tuh kayak mainstream ya gitu kan. Nah ini tuh masih mainstream dan istilahnya interiornya juga unik. Nyaman. Unik. Bener.
Ini teman-teman bisa ditampilin sama si Jack interiornya. Buset, asik banget. Interiornya enak banget. Ini. Terus nggak kayak mobil 120-an lah. Iya bener-bener mewah sih. Dalamnya enak sih. Nah ini teman-teman, gue ngajak ngobrol teman kantor gue, Brother Pinto nih, buat sharing ke gue, dan mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman ngedenger ceritanya langsung nih. Jadi kadang-kadang kan banyak banget bro. Iya. Kadang DM ke gue, ada yang di Instagram. Sekali lagi selalu gue sampaikan ya teman-teman yang udah DM gitu kan, gue bukannya sombong atau gimana, gue kagak sanggup bro ngebalesinnya. Iya. Banyak bro, bener. Iya. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram sama di TikTok, kadang gue baca doang bro. Ada beberapa yang bang dibaca doang nih katanya. Anjir. Mungkin dia tahu kali abis dilihat nih, abis di-read. Wah itu gue kalau ngurusin balesin DM, karena gue masih kerja Senin sampai Jumat. Waktu gue cuma Sabtu Minggu. Energi gue bakalan habis kalau ngebalesin gitu. Kerjaan di kantor keteteran pasti. Gue harus fokus kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu mikirin buat konten. Jadi, tapi tetap kok DM, Instagram, TikTok teman-teman selalu gue baca, banyak banget tuh yang nanya. Makanya gue selalu menghadirkan orang-orang yang misalnya baru beli mobil pertama gitu kan, cerita aja teman-teman bisa tahu gitu kan. Dan apa namanya, gue tuh berpikiran tuh pada saat lo kasih tahu gitu, Sidik juga sempat ngasih tahu WA ke gue. Om, jadi nih temen lo beli mobil apaan? Ford Fiesta. Gue bilang, gue pikir bakalan mobil Jepang gitu. Oh ternyata ada cerita itu ya. Ada cerita. Bokap sempat nyebut, ya? sempat nyebut. Nah, uniknya lagi habis itu udah gue beli nih mobil, udah ready segala macam. Wah, kalau bisa, kalau ada yang lain nggak apa-apa lah, katanya kan. Oh gitu. Aduh, ini udah dibeli kan. Terus gue bilang, ya Pak, kalau Bapak nggak mau buat pintu aja deh. Soalnya emang bagus gitu. Dan gue lihat interiornya bagus, semuanya bagus gitu lah. Dan masih cukup buat anak muda juga, buat jalanan Jakarta masih oke. Dan masih ganteng nih mobil. Hemat juga gitu loh. Hemat. Makanya ya udah kalau Bapak nggak mau pintu aja deh. Oh gitu. Itu aja. Oh jadi akhirnya mobil ini tidak jadi dikirim ke sana? Sejauh ini sih ya. Masih dipakai dulu. Masih dipakai dulu. Karena awalnya itu rencana memang mau dikirim atau sekalian pas pulang bawa jalur darat tuh ke Bukit Tinggi. Kalau ke Bukit Tinggi kan sekitar 3 malam 2 hari kan. Kalau dari Jakarta. Cuman ya karena sejauh ini memang bokap masih ragu-ragu, ya udahlah pintu aja lah yang pakai gitu kan. Gitu. Ketika lo udah beberapa hari ini, apakah lo masih kayak anjir tau gitu gue jangan beli Ford Fiesta ya, harusnya gue beli mobil ini, nyesel gak? Enggak, gue nggak nyesel sih. Kenapa? 100% gue karena pertama memang gue dapat kondisinya itu bagus ya. Kondisinya bagus dan gue udah dalamnya juga masih bersih juga gitu kan. Dan selama gue pakai juga masih bagus juga memang. Ya paling ya yang kurang ya karena gara-gara pemakaian normal lah gue lihat itu kan. Cuman memang gue nggak nyesel sih karena memang beda juga. Basically kan pada dasarnya gue tuh suka yang beda dari orang gitu loh. Rata-rata kan kalau di jalanan tuh pasti CR-V, Honda gitu kan. Nah ini lebih beda. Walaupun sebenarnya alasannya itu terkait orang-orang kan banyak tuh, wah perawatannya susah, maintenance-nya susah gitu kan. Nah itu gimana? Kalau di Jakarta menurut gue sih kan udah banyak ya sekarang, nggak susah lah. Apalagi sekarang kan Ford itu nggak cuma satu di Jakarta gitu. Ada 3 sekarang tuh. Di Kelapa, yang setahu gua tuh ada aja di Kelapa Gading itu, yang dealer Hyundai itu. Terus katanya ada yang baru di Grogol, sama satu lagi ya di Mampang itu. Nah jadi Tomang bukan? Tomang. Jadi terus juga dari tadi juga servis berkala, gua lihat spare part-nya juga nggak susah kok dan nggak mahal juga. Jadi iya spare part sempat lu nanya-nanya? Sempat nanya-nanya juga. Spare part gimana nih? Ya nggak susah sih spare part, masih banyak juga kok yang jualan Ford ini. Jadi apalagi memang Ford akhirnya kan dia sempat keluar tuh. Kalau orang kan dulu ragunya kan Ford sempat keluar dari Indonesia menghentikan penjualan kan. Tapi kalau nggak salah 2019
20-an ke atas tuh dia udah balik ke Indonesia lagi dan udah mulai jualan lagi. 2002 berapa? Gue kurang paham ya 2000 berapa, tapi 2020 ke atas lah. Oke. Dia tuh Ford tuh udah balik ke Indonesia lagi. Oke. Jadi dan dia juga udah mulai jualan mobil Ford yang tipe baru lagi kayak Ford Everest yang 4WD gitu-gitu. Udah ada. Iya. Jadi menurut gue sih kalau masalah suku cadangnya menurut gue sejauh ini masih Aman, terjangkau dan aman sih, apalagi buat tipe Ford Fiesta karena ini memang salah satu mobil favorit juga ya, dan memang Betul. orang-orang nggak terlalu asing banget lah sama Ford Fiesta, minimal pasti pernah lihat Ford Fiesta. Tadi aja di jalanan selama dari Jakarta ke Bogor masih ada kok Ford Fiesta. Iya. 4, 3 gitu. Iya, Masih iya. ada. Jadi Benar. emang kalau dari segi maintenance sama suku cadang sih masih bagus sih, nggak susah-susah. Gitu ya. Oke. Sebagai pengguna awam ya. Iya. Dan bagasinya juga lumayan ya. Lumayan luas, cukup Lumayan lah luas ya? bagasinya. Karena kan ini tipe-tipe selera pasarnya Indonesia ya, suka hatchback Betul. gitu. Karena Ya, kan ini orang hatchback ya tipenya ya? hatchback ini. Karena kan orang anggapannya hatchback itu ya Yaris Bakpao. Yes. Atau Ya, Brio gitu kan. ya. Nah, kalau ini salah satu alternatif yang cukup oke sih kalau dipertimbangin Ya, menurut ya. gua. Oke. Apa ya kalau gue bilangnya ampek, ya nggak sih? Ampek gitu. Ampek. Enak. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya ini kan 1000 cc. Lo tadi di tol sempat bejek berapa? Kecepatan Nah, sampai 120 nyampe. Sampai 120 nyampe. Sempat? Sempat nyampe 120. Gimana ininya? Nggak limbung juga. Enak loh ya, Enak. iyalah, nggak mungkin limbung sih kayaknya Nggak ya. limbung juga. Enak ya? Enak, kaki-kakinya juga enak. Enak dapatnya. ya? Karena gue juga cek ya. Cuman memang tadi tuh di pertama kali sebelum servis, orang servis Fordnya bilang, Pak izin ini boleh diangkat atau enggak mobilnya, dalam artian hidrolik gitu loh. Oke. Karena memang penyakitnya Ford Fiesta sempat beberapa kali habis diangkat hidrolik itu shock brake-nya itu lebih keras dan nggak berfungsi katanya. Masa sih? Orang Ford sendiri bilang kayak gitu. Gitu ya? Nah itu tuh kalau seandainya karena beberapa kasus itu tuh justru ganti shock brake jadinya, shock breakernya diganti. Jadi makanya saya awal izin dulu, ini pemakaiannya udah berapa lama, sama ini shock breakernya bermasalah nggak katanya. Enggak sih, kalau emang kondisinya kayak itu ya udah nggak usah dihidrolik aja. Iya. Ya udah di kayak biasa aja ganti olinya. Oke. Oh ya udah kalau gitu ya udah. Karena memang beberapa kasus Ford Fiesta gitu katanya. Gitu ya. Ya gue juga kan karena baru megang mobil ini, gue khawatir juga dong. Iya, Maksudnya kan, iya, ya udahlah nggak usah di. Kalau ada isu kayak gitu ya udahlah mending nggak usah ya. Kalau bisa dihindarin ya udahlah. Hindarin. Karena katanya sih nanti bakal berasa shock breakernya itu bermasalah kalau jalannya udah rada kasar. Oke. Nah itu nanti bakal berasa. Iya. Nah itu teman-teman ngobrol bareng temen gue, teman kantor gue, Brother Pinto, yang baru beli mobil Ford Fiesta tahun 2015, EcoBoost ya. Ford Fiesta 2015 EcoBoost tipe S Matic. Tipe S ya, EcoBoost tipe S. CC-nya 1000. Konsumsi bahan bakarnya pastinya irit ya harusnya ya. Terus ini mobil dibeli dengan angka 130 ya. 130. 130. Sebenarnya kalau ngomongin harga ya macam-macam, tergantung kondisi. Tapi gue pun udah lihat kondisinya kinyis-kinyis menurut gue. Gue ngelihat dari eksteriornya aja nih mobil mulus. Kalau ada baret-baret tipis menurut gue pemakaian masih wajar. Masih wajar. Tapi ini mulus ini jatuhnya nih. Mulus. Secara overall mulus, interiornya juga mulus. Jadi dengan kilometer yang 65.000 sih itu bukan kilometer putaran, emang kilometer real gitu loh. Bro, sebelum kita closing, boleh dong closing statement dari lo. Bebas mau menyampaikan apa buat teman-teman yang galau. Aku mau beli mobil apa ya? Iya, Gue mau beli mobil apa nih ya? Nah, kalau lo kan udah terpenuhi nih, ya kan? Beli mobil ini. Mungkin kegalauan itu apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Mungkin bebas, ada yang mau disampaikan. Iya. Closing statement silakan. Kalau gua sih pertama itu memang kita tentuin dulu budgetnya ya. Dan sama setelah kita membeli mobil itu
kita mampu nggak perawatannya gitu kan. Karena kan ini komitmen ya, apalagi mobil yang kita dapatkan itu kan mobil second. Kalau mobil second kan pasti harus di maintenance juga kan. Nah, komitmen kita tuh maintenance-nya gimana, terus juga budgetnya juga harus cocok. Setelah kita beli itu, ke depan pasti kita juga harus nyiapin spare budget juga kan buat servis dan lain-lain. Nah, itu kita mampu atau enggak gitu. Nah, terus juga perhatiin juga kalau misal mau membeli itu, memang kalau awam gunain jasa inspektor gua nggak masalah gitu. Karena kan kita first car dan kita kan nggak mau gambling ya buat mobil baru, beli mobil. Karena kan beli mobil ini bukan barang murah ya. Nah, terus terakhir, pokoknya kalau udah seneng ya udah beli gas gitu ya aja. Jangan kebanyakan pertimbangan, karena mobil itu makin dipertimbangkan makin banyak. Dan makin gak jadi beli nanti. Oke teman-teman, cukup sekian konten kali ini ngebahas tentang Ford Fiesta tahun 2015 EcoBoost ya. EcoBoost CC 1000 gokil. Udah dimiliki sama Brother Pinto nih. Nanti ke depan mungkin kalau ada waktu bro, sekian lama lo bisa sharing lagi ke gua. Santai. Atau mungkin tiba-tiba lo beli mobil yang lain lagi gitu kan. Bisa sharing lagi di konten gue ya. Siap. Karena memang gua awalnya ya subscribernya Bang Denkus, jadi pasti siap. Jadi gara-gara video apa? Om Misbah yang bunyi. Yang Jimny Katana, apa jawabannya Jimny Katana? Apapun jawabannya Jimny Katana, gokil. Emang Misbah karburator tuh. Jadi mendunia ya gak? Viral, luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah ya bro ya? Ya. Kita cukupkan video kali ini, sorry kalau kepanjangan videonya. Durasinya mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat lo semua yang nonton video ini. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman lo video ini, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lain. Jangan lupa nih di follow Instagramnya Pinto buat berteman gitu kan. Kalau ada komunitas Ford khususnya mungkin bisa saling sharing tuh. Terus jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok gue, subscribe YouTube channel gue. Share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.